Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Asep Al-Falah di program Ngalim Ngabuburit 5 menit tentang menguak problematika umat, di mana saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru saya, sekaligus bos saya, ya. Beliau Gus Khairman Ajam. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah tidak itu. Dimana nanti insya Allah setiap sore kami akan hadir di channel YouTube Bustanesia tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Kang Santri, ya, Kang Santri. Bagaimana hukumnya setelah imsak ngerokok dan ngopi? Ini kebiasaan santri, ngerokok, ngopi, ya. Santri yang sudah gede. Bagaimana, Gus? Hukumnya setelah imsak ngerokok dan ngopi? Pada Gus Ajam untuk menjawab pertanyaan dari Kang Santri. Gimana hukumnya? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan Kang Santri, bagaimana hukum merokok dan ngopi setelah sirine imsak. Okay. Jadi ini sangat berlaku, bahkan bisa dikatakan menjadi adat, yang tentunya ini sangat menjadi pertanyaan benak bagi santri-santri yang masih kecil. Tentunya melihat kakak-kakak seniornya itu kalau sudah imsak masih enak merokok, masih enak ngopi. Jadi perlu diketahui juga bersama bahwasanya kita harus paham betul definisi daripada puasa itu sendiri sebelum kita membahas pertanyaan tersebut. Puasa itu kan yang dinamakan puasa adalah menahan makan dan minum mulai dari fajar shodiq sampai dengan ghurubnya matahari atau tenggelamnya matahari, atau dari subuh sampai dengan waktu maghrib. Maka imsak yang ada di Indonesia ini sebenarnya bukan definisi dari saum itu sendiri. Jadi saum kan menurut lughat adalah imsakun, menahan. Lah, di Indonesia ini imsak itu merupakan kata lain daripada tanbih. Dalam dalam pembahasan fikih, imsak itu di Indonesia, yang berlaku di Indonesia itu kalau dalam fikih itu dibahasakan dengan tanbih, atau lebih gampangnya adalah waktu jeda antara subuh dan ikhtiyat, waktu dimana agar tidak sampai kebablasan, ya. Jadi kalau setelah imsak melihat pengertian ini, maka sebenarnya kalau imsak secara Indonesia ini, maka boleh atau masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Kalau makan dan minum saja diperbolehkan, apalagi rokok dan ngerokok. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran daripada definisi puasa adalah kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi kita itu disuruh untuk berpuasa mulai dari fajar shodiq sampai dengan ghurubnya syams atau tenggelamnya matahari. Ini juga senada dengan hadisnya Nabi yang masalah umi maktum. Dulu pada zaman Nabi adzan itu 2 kali. Yang pertama itu adzan untuk menunjukkan
sholat tahajud, ibadah malam, yang mana Kanjeng Nabi itu memiliki dua muadzin, yakni sahabat Bilal dan sahabat Ibnu Umi Maktum. Lah Kanjeng Nabi mengatakan kalau azan yang pertama, yakni azannya sahabat Bilal itu bahwasanya menunjukkan ibadah malam, akan tetapi azannya Ibnu Umi Maktum ini menunjukkan telah datangnya fajar shodiq. Inna Bilalan, di hadisnya Inna Bilalan yunadi bilailin wa kulu wasrobu hatta yunadiya Ibnu Umi Maktum. Jadi di situ di hadisnya menjelaskan bahwasanya ketika Ibnu Umi Maktum itu sudah azan, berarti kita sudah tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Lah, akan tetapi dalam kitab Bidayatul Mujtahidin itu dikatakan, Ibnu Rushd itu mengatakan bahwasanya sebaiknya ketika sudah datangnya tandi, atau lebih di Indonesia itu lebih kita kenal dengan imsak, itu sebaiknya sudah tidak makan dan minum lagi untuk ikhtiar atau untuk menjaga-jaga agar tidak tidak kebablasan melewati fajar shodiq atau azan subuh tersebut. Jadi kalau Kang Mas santri yang sudah besar itu kalau ngopi, kalau merokok, ya sebaiknya kita itu ikhtiar. Kalau sudah imsak ya jangan, walaupun tinggal setengah batang, walaupun nanggung ini setengah batang, lebih baiknya karena untuk dasar ikhtiar kita mending dimatikan saja rokok dan kopinya. Terus juga kita kan biar enak sama yang masih junior gitu. Jadi mengajari junior supaya ketika sudah datang waktu tandi atau waktu imsak itu sudah tidak makan lagi, malah mending suruh tadarus. Imsak sudah sereni, imsak sudah berbunyi, malah kita ngopraki anak-anak kecil itu untuk tadarus timbang merokok sama ngopi nunggu waktu ada. Begitu Mas. Jadi tetap boleh maksudnya Ya sebenarnya boleh. Merdeka ini para santri. Jadi tetap hukumnya itu boleh ya. Kita setelah mendengar imsak atau suara apa di masjid biasanya suara siring, sirung, siride, iya siride. Jadi boleh untuk makan lagi, apalagi ketika belum mateng ya, nasinya belum mateng, kita tetap itu biasanya Mas lagunya ketiduran kalau sudah imsak belum matang. Gini Gus, kadang kan itu yang lanjut ya, umpamanya sudah mendengar imsak kita baru makan, mendengar adzan gimana, apakah kita bablas gitu? Iya. Atau berhenti pada waktu mendengar adzan tersebut? Oh ya. Jadi mengenai ketika kita sudah mendengar azan itu ya, kalau kita sesuai dengan Al-Qur'annya tadi ya, kita tidak diperbolehkan untuk makan lagi. Jadi ketika sudah mendengar suara muadzin ya kita harus berhenti, makannya berhenti, minumnya berhenti, rokoknya berhenti, ngopinya berhenti. Riwayat menurut Imam Ibnu Dawud dalam kitabnya itu ada bahasa seperti ini: idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u ala yadihi fala yadhu. Jadi ketika kita sedang makan terus kita mendengar adanya, maka kita lanjutkan. Tapi ini masih menjadi perdebatan ulama, karena dalam syarahnya itu dijelaskan
kronologi dari kejadian tersebut adalah zamannya Nabi juga, itu antara orang yang azan dan orang yang makan itu adalah dulu zaman Nabi orang yang adzan itu nggak pas waktunya adzan. Jadi kalau zaman Nabi itu misal adzan jam 4.30, nah, zaman Nabi itu 4.28 atau 4.27 itu sudah adzan. Jadi ketika mendengar suara adzan, kenapa boleh dilanjutkan? Karena masuknya itu belum 4.30, makanya diperbolehkan. Akan tetapi di Indonesia itu adanya muadzin itu biasanya kan sudah ada bahasa waktu sholatul khams ya. Itu kan sudah dijelaskan. Misal 4.30 ya adanya 4.30, bukan sebelumnya seperti itu. Jadi ya sebaiknya kalau di era sekarang apalagi di Indonesia ya kalau sudah ada ya sudah berhenti makan dan minum seperti itu. Ya jadi tadi penjelasan seperti itu. Lebih jelasnya kita itu berarti diperbolehkan ya, tetap kita jangan takut untuk makan ya, apalagi kalau kita kesiangan, maksudnya kesiangan itu nggak ngelewati imsak, itu kita diperbolehkan untuk tetap sahur pada waktu tersebut. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bertemu lagi besok di program Ngabuburit 5 menit. Ya, sudah menonton sampai akhir, jangan lupa subscribe, komen, share juga ke yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aslinya